Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Mutiara Asari, peserta PKD Rayon Dakwah Komisariat Binwali Songo Semarang tahun 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari seleksi PKD tahun 2020 dengan mengambil tema porsi perempuan dalam format politik dan ekonomi di Indonesia. Dalam PMII kita mengenal yang namanya yaitu Nahdlatul Nisa. Nahdlatul Nisa sendiri memiliki arti secara bahasa Nahdlatul yang berarti kebangkitan dan Nisa yang berarti perempuan. Sedangkan secara istilah Nahdlatul Nisa artinya kebangkitan perempuan dari masa ke masa yang mampu membongkar tradisi dan kebijakan masyarakat yang mengandung nilai diskriminasi, penindasan, dan kekerasan serta mampu memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Dalam realitas politik dewasa ini di seluruh dunia, persoalan eksistensi dan keterwakilan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan ada hal-hal yang penting. Politik dinormakan secara luas untuk mampu melibatkan peran dan partisipasi perempuan pada proses di dalamnya, terlebih lagi di dalam sistem demokrasi yang berkembang di banyak negara saat ini, termasuk di Indonesia. Demokrasi mengutamakan terwujudnya kekuasaan di tangan masyarakat. Persoalan struktural yang kita temui ketika bicara kekuasaan rakyat adalah fakta bahwa tetap ada relasi kuasa yang tidak setara di antara unsur-unsur sosial yang ada. Salah satu ketidaksetaraan kuasa yang serius dan fundamental dalam kebanyakan masyarakat melibatkan posisi dan relasi kuasa terhadap kaum perempuan. Keterwakilan bukan soal satu-satunya yang menentukan pencapaian substantif dari perjuangan politik perempuan. Keterwakilan bisa dan masih sering terjadi terpisah dari kepentingan nyata dari para perempuan yang diwakili. Selain faktor eksternal seperti partai politik dan sistem pemilu, faktor internal juga menjadi faktor penting yang dapat menentukan peningkatan keterwakilan perempuan. Faktor internal ini termasuk dari motivasi dari diri masing-masing, serta dukungan keluarga, kemampuan sumber daya terutama finansial, dan dari sisi pemilih perempuan, persoalannya lebih kepada faktor sosial dan struktur yang mempengaruhi profesi mereka dalam memilih calon pemimpin perempuan. Faktor ini termasuk ketidakpercayaan terhadap kemampuan perempuan atau norma-norma konservatif yang menempatkan perempuan sebagai ibu rumah tangga, serta kurangnya figur seperti role model perempuan yang bisa menjadi panutan. Dengan peraturan yang mengatur porsi caleg wanita sebesar minimal 30% dari jumlah caleg, hal ini akan memberi peluang lebih lebar kepada kaum wanita untuk menekuni dunia politik. Kepercayaan kepada politisi wanita semakin meningkat dengan semakin banyaknya wanita yang berprestasi dalam dunia politik. Sekarang dapat dilihat bahwa dalam dunia politik wanita sudah berada pada masa modern, karena kita tahu bahwa sekarang partisipasi wanita dalam politik jauh lebih banyak dibandingkan dulu saat masa tradisional, yang mana peran wanita cenderung pasif dan tidak mau tahu. Namun sekarang semakin terlihat bahwa dalam dunia politik wanita sudah mau meninggalkan masa modern dan akan beralih kepada masa postmodern. Hal itu terlihat dari semakin dominannya peran wanita itu sendiri. Dalam teori postmodern memang dijelaskan oleh David Graffin bahwa teori ini adalah pengembangan dari masa modern. Selain itu, dalam teori feminisme pula dijelaskan bahwa gagasan mengenai kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif yang terpusat pada wanita. Dari teori postmodern dan teori feminisme dapat disimpulkan bahwa peran wanita dalam dunia politik di Indonesia semakin kuat dan semakin dominan. Peran wanita di dalam politik di Indonesia ini memang semakin kuat. Hal ini dapat kita lihat dari adanya 18% perempuan yang duduk di kursi legislatif DPR RI, adanya perempuan yang menjadi kepala daerah dan bahkan menjabat sebagai menteri.
Bukan hanya menjabat, namun kekuatan mereka mampu merubah Indonesia kepada hal yang lebih positif. Terlihat, mereka menghilangkan gender sebagai identitas mereka sehingga mereka mampu bersifat dominan dan bahkan lebih kuat dibandingkan laki-laki. Hal ini memang sudah merupakan ciri-ciri dari gabungan postmodern dan feminisme yang ada di dalam dunia politik. Ibu Susi Pujiastuti adalah salah satu wanita yang dapat dimasukkan dalam perubahan masa modern ke postmodern pada peran wanita di politik Indonesia. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia itu dalam pelaksanaan tugasnya cenderung mengutamakan kualitas hasil dari kerjanya. Dapat kita simpulkan, kebangkitan perempuan dari masa ke masa di dunia politik mengalami kenaikan, dan ini bisa kita jadikan acuan atau kita jadikan role model untuk generasi perempuan selanjutnya agar dapat berprestasi dalam dunia politik dan bisa mewakili perempuan lainnya untuk mendapatkan kesetaraan tersebut serta mendapatkan hak-hak yang mereka miliki. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.